Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sahima B, NIM 210504501010. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metakognisi dan pemecahan masalah. Lantas, apa sih metakognisi itu? Nah, metakognisi adalah usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengetahuan atau kemampuan yang kita miliki dalam diri kita. Nah, tentunya setelah mendengar kata metakognisi berkaitan dengan kata kognisi itu sendiri. Apa sih kognisi itu? Nah, kognisi adalah bagaimana otak kita memproses pengetahuan. Nah, dilihat dari kedua pengertian antara kognisi dan metakognisi, ini sebenarnya sama-sama mengaitkan tentang suatu rangkaian dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Lantas, apa perbedaan antara metakognisi dan kognisi? Kita lihat dari pengertian sebelumnya, maka kognisi itu terletak pada bagaimana otak kita memproses pengetahuan yang kita temukan. Sedangkan metakognisi adalah bagaimana kita dapat menciptakan pemahaman baru dari pengetahuan yang kita miliki. Sampai di sini sudah paham kan apa perbedaan antara kognisi dan metakognisi? Setelah mengetahui antara perbedaan kognisi dan metakognisi, nah, secara umum kita bisa menarik kesimpulan bahwa kedua kata itu pada dasarnya merupakan suatu rangkaian dari aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. Nah, makanya antara kognisi dan metakognisi itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Lantas, apakah metakognisi itu penting? Nah, jawabannya tentu sangat penting, teman-teman. Mengapa sangat penting? Karena pengetahuan itu dapat membantu kita bekerja secara sistematis dan dengan adanya kontrol dari dalam diri kita. Metakognisi terbagi atas dua komponen. Komponen yang pertama yaitu pengetahuan kognisi. Pengetahuan kognisi merujuk pada bagaimana kita sebagai peserta didik mengetahui tentang kemampuan kognisi kita sendiri. Pengetahuan kognisi terbagi atas tiga, teman-teman. Yang pertama, pengetahuan tentang apa saja sih yang menjadi penghambat dalam pembelajaran kita. Yang kedua yaitu pengetahuan tentang strategi apa saja yang dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu tentang kapan dan bagaimana kita melakukan strategi pembelajaran tersebut. Komponen yang kedua adalah regulasi atau pengaturan kognisi. Regulasi ini merujuk pada seperangkat aktivitas yang dapat dilakukan siswa untuk mengontrol belajar diri sendiri. Apa saja yang dapat dilakukan dalam proses regulasi tersebut? Yang pertama, mengetahui tujuan apa yang ingin kita capai. Yang kedua, setelah mengetahui tujuan kita, perlu adanya memilih strategi yang akan dilakukan. Yang ketiga, kita memantau apakah strategi yang dilakukan sudah tepat atau belum. Yang terakhir, kita melakukan evaluasi apakah dari strategi yang kita lakukan telah membawa kita mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setelah mengetahui tentang metakognisi, lantas apa contoh metakognisi dalam pembelajaran? Contoh dari metakognisi sendiri dalam pembelajarannya itu di mana jika seorang siswa diberikan tugas, lantas dia mampu menetapkan tujuan dari pembelajaran tersebut dan melakukan strategi yang diperlukan serta melakukan tugas dengan baik, maka disitulah siswa tersebut telah melakukan proses metakognisi dalam pembelajaran. Seorang pembelajar dengan kemampuan metakognitif yang baik akan dapat memprediksi sejauh mana mereka dapat memahami apa yang mereka pelajari dan apa saja yang harus dilakukan agar pembelajaran mereka lebih efektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah yaitu
proses yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan yang kita temui dan mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dalam pembelajaran sendiri, pemecahan masalah yang harus diperhatikan itu ada 4 langkah. Nah, yang pertama, memahami masalah apa yang kita hadapi. Kemudian, merencanakan penyelesaian tentang masalah yang kita hadapi. Kemudian, menyelesaikan masalah sesuai rencana yang telah dilakukan. Setelah itu, memeriksa kembali apakah dengan semua strategi yang dilakukan dapat memecahkan masalah yang kita hadapi. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan kognitif tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan metakognisi. Jadi, metakognisi dan pemecahan masalah itu saling berhubungan ya teman-teman. Dalam pemecahan masalah itu bukan hanya melibatkan tentang pengetahuan, pemahaman, aplikasi, tetapi juga tentang bagaimana menganalisis. Pemecahan masalah memberikan manfaat yang sangat banyak. Di antaranya itu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Meningkatkan kemampuan transfer pengetahuan dari apa yang kita ketahui menjadi sesuatu yang dapat kita lakukan dalam bentuk nyata, serta menumbuhkan sikap mandiri dalam diri siswa dan hilangnya rasa ketergantungan terhadap sesuatu, karena kita dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan sendirinya. Fase-fase pemecahan masalah dalam pembelajarannya itu, yang pertama, membaca dan berpikir, di mana saat guru memberikan sedikit penjelasan tentang tujuan pembelajaran, kita sebagai siswa mulai membaca tentang materi-materi dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian mulai berpikir dan melakukan eksplorasi tentang materi yang sedang berlangsung. Nah, setelah kita mengeksplor materi tersebut, kita kemudian merencanakan apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pemilihan strategi yang tepat sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Setelah itu kita menyusun jawaban yang kita temukan, dan kemudian di sini guru membantu kita melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan yang kita lakukan. Strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk membangkitkan kreativitas berpikir siswa, sehingga siswa terlatih untuk berpikir secara logis, kritis, dan kreatif. Nah, dalam pemecahan masalah bukan hanya tentang jawaban, melainkan tentang proses menuju jawaban tersebut, karena disitulah kita sebagai guru itu dapat mengetahui bagaimana gaya berpikir siswa tersebut. Nah, itulah pembahasan tentang metakognisi dan pemecahan masalah yang dapat saya uraikan. Semoga dengan pembahasan tersebut teman-teman paham apa itu metakognisi dan pemecahan masalah. Nah, sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.